Tuhan, kami datang lagi kepadamu. Kami belajar untuk menerima setiap pengajaran firman-Mu, di mana firman-Mu ini Tuhan akan mengoreksi setiap hidup kami, memperbaiki setiap cara pandang kami yang salah tentang Tuhan, sehingga mungkin hari ini kami sedang dalam sebuah pergumulan yang berat, karena kami salah persepsi tentang pandangan kami dengan Tuhan. Dan hanya firman inilah yang akan merubah setiap hidup kami, karena kebenaran-Mu Tuhan yang akan membenarkan setiap hidup kami. Tidak ada satupun kebenaran-kebenaran di muka bumi ini Tuhan yang bisa membawa kami kepadamu selain daripada firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, mari tanamkan setiap firman yang kami dengar dengan kuasa daripada Roh Kudus, supaya kami boleh memahami dengan jelas tentang arti dan tujuan daripada apa firman-Mu itu dalam setiap hidup kami. Bapa, kami mau serahkan setiap pergumulan kami, sakit, penyakit kami, di mana kami tidak akan fokus lagi dengan masalah persoalan itu, sakit, penyakit itu Tuhan. Tetapi hari ini kami mau fokus sungguh-sungguh hanya kepada firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang akan memerdekakan setiap hidup kami. Berbicaralah kepada kami, biar Roh Kudus ada dalam setiap pribadi kami untuk mengurapi setiap pendengaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Kami siap terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan berbicara sesuatu di mana kita tahu bersama kita sedang diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam sebuah fase yang sangat berat, di mana saat-saat seperti ini banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan, tetapi Tuhan sudah berbicara juga ketika Dia berbicara kepada para rasul-rasul dulu, para murid-murid, bahwa Yesus itu berdoa untuk saudara dan saya. Ini yang luar biasa. Artinya ketika Yesus menyatakan bahwa Dia berdoa untuk saudara dan saya, bahwa Yesus ingin membuktikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kita beriman kepada Dia, bahwa kita hari ini tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun hari ini mungkin Bapak, Ibu, Saudara merasa di dalam sebuah pergumulan yang sangat amat berat. Nah, oleh sebab itu, hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang luar biasa, yaitu ketekunan membawa sebuah pemulihan. Di dalam fase masa-masa seperti ini, ketika kita di dalam sebuah pergumulan, kalau kita tidak hidup di dalam sebuah ketekunan, maka iman kita akan gugur. Nah, oleh sebab itu, ketekunan ini ada dua aspek yang harus kita pegang untuk lolos di dalam sebuah ketekunan, yaitu bicara tentang iman dan waktu. Tidak mungkin seseorang yang bisa dia bertekun di dalam sebuah pergumulan, persoalan, tanpa dia memegang iman yang kuat, kemudian tanpa dia melewati waktu demi waktu. Nah, kita akan lihat di dalam sebuah kebenaran firman Allah, di dalam Injil Lukas 8 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Di sini adalah sebuah kisah yang menarik yang pernah terjadi, dan Yesus yang memberikan solusi dan jalan keluar. Dikatakan di dalam ayat 43 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ini bicara tentang waktu sebuah penderitaan, dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Kemudian ayat 44, perempuan ini maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ayat 45, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku.
sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depan Yesus dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ayat 48 kemudian ada sebuah statement yang diungkapkan oleh Yesus. Kemudian maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Nah, saya mau bicara dulu tentang poin kita yang pertama. Di dalam sebuah ketekunan itu perlu dasar iman yang kuat. Hari ini mungkin kita sedang mengalami sebuah pergumulan yang berat, kemudian kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Aku merasa seperti ada sesuatu batu yang menghimpit dalam hidupku hari ini." Nah, tetapi kita harus sadar, kadang-kadang Tuhan izinkan kita dibawa pada sebuah titik yang paling rendah, sama seperti wanita yang mengalami pendarahan ini. Dikatakan 12 tahun lamanya dia mengalami penderitaan, waktu yang sangat panjang. Nah, Tuhan izinkan bahwa dia di dalam satu titik yang paling rendah, di mana hanya ada dia dengan Tuhan yang menyelesaikannya. Nah, mungkin hari ini juga sama, Bapak Ibu Saudara, saya juga punya pergumulan, Bapak Ibu juga punya pergumulan. Nah, mungkin Tuhan sedang bawa hidup saudara di dalam sebuah titik yang paling rendah, di mana hanya saudara dengan Tuhan yang akan menyelesaikan. Nah, sehingga ketika kita dibawa dalam satu titik seperti itu, hari ini mari kita koreksi diri kita. Jangan kemudian kita mulai berpikir yang aneh-aneh, kemudian kita mulai berpikir, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu. Kita hari ini mari kita fokus kepada diri kita belajar untuk mengkoreksi diri. Tuhan kita tidak pernah salah. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jahat. Bukan Dia Allah yang kejam yang mau menyiksa hidup saudara dan saya. Tapi Dia sengaja untuk membawa titik di paling rendah supaya iman kita ini muncul, saudara. Nah, ketika wanita yang mengalami pendarahan ini di dalam waktu 12 tahun lamanya, saya percaya ada satu pergumulan yang berat yang sedang dia alami. Tapi di satu titik itulah dia menjumpai satu kata iman, di mana dia mengambil keputusan untuk mendatangi Yesus, untuk memegang ujung jubahnya saja, maka dikatakan dia akan sembuh. Iman itulah. Hari ini ingat bahwa Tuhan menempatkan saudara dan saya, kita adalah fighter yang ada di muka bumi ini. Kita adalah pejuang Kristus di muka bumi ini. Sehingga seorang pejuang tidak mungkin dia kemudian tidak hidup dalam sebuah ketekunan. Seorang pejuang dia tekun menjalani hidupnya sehari-hari. Dia akan maju satu langkah demi satu langkah untuk mencapai pada tujuan akhirnya. Itu adalah seorang pejuang. Dia seorang the real fighter. Seorang pejuang yang sejati harus seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita lihat, ya, di dalam proses sebuah waktu yang panjang, ketika wanita ini mengalami sesuatu yang namanya pergumulan, ketika dia memegang ujung jumbai daripada jubah Yesus, artinya yang kedua, ketika hati kita merasa hancur, hati kita merasa lemah, ketika kita datang kepada Yesus, kuasa Kristus akan keluar dari tubuhnya untuk memulihkan setiap hidup saudara dan saya. Artinya yang kedua yang Tuhan minta di dalam sebuah ketekunan kita, untuk kita menyadari di mana posisi kita hari ini. Ketika posisi kita hari ini kita tempatkan pada posisi yang paling bawah, Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, mujizat itu hanya sesuatu yang biasa bagi Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini? Engkau mengalami masalah sakit, penyakit, mengalami masalah pergumulan dalam pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, Lazarus yang mati pun Tuhan bangkitkan. Hari ini mari saudara, iman kita hari ini harus iman yang bertumbuh. Nah, oleh sebab itu iman yang bertumbuh kembali harus kepada firman Allah.
Karena hanya firman Allah yang membuat iman kita bertumbuh. Sehingga Bapak Ibu Saudara tahu bahwa setiap acara doa pagi kita, doa malam kita hari ini, semua kembali harus kepada firman. Karena kalau berdoa kita yang mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Tetapi kalau firman, ungkapan isi hati Allah, Allah berikan kepada saudara dan saya. Hari ini mari, Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan, punya persoalan, percayalah Tuhan pasti akan menolong setiap hidupmu. Mari engkau tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kalau 12 tahun lamanya perempuan yang mengalami pendarahan Tuhan, Engkau izinkan dibawa pada titik yang paling rendah Tuhan. Hari ini pun kadang-kadang kami mengalami hal seperti itu Tuhan. Tetapi kami sadari bahwa Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Tetapi Tuhan izinkan untuk kami mengalami sebuah proses bahwa hanya kami dengan Tuhan di titik yang paling bawah itu Tuhan. Sehingga kami boleh sadar bahwa hidup kami salah, sehingga kami boleh datang untuk mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biar hari ini Tuhan kami tetap tekun terus di dalam Engkau. Kami tetap berharap terus kepadamu Tuhan. Iman kami tetap iman yang kokoh, iman yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang punya masalah, persoalan, sakit, penyakit, pergumulan, Engkau boleh tumpangkan tanganmu atau letakkan tanganmu di bagian dadamu atau bagian tubuhmu yang sakit. Hari ini Bapa hamba berdoa dalam nama Yesus, biar pemulihan terjadi dalam setiap hidupmu. Di dalam nama Yesus, kembalilah kepada firman Allah. Di dalam nama Yesus, hari ini kau menjadi pulih, menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jikalau Bapak Ibu Saudara masih mempunyai pergumulan dan persoalan, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah. Tuhan Yesus memberkati.